wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat sidang jamaah spirit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenan Allah lah kita diberikan kesehatan pikiran, sehingga dengan pikiran yang sehat inilah kita berpikir bahwa melakukan acara-acara wirid seperti ini sangat penting untuk kita lakukan. Yang pertama sekali adalah menjalin silaturahim kita sesama ibu-ibu di dusun ini. Dan yang paling penting adalah menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita, dan memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beriringkan salam, marilah sama-sama senantiasa kita sanjung sajikan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau serta sahabatnya sekalian. Begitupun kepada para tabi'in. Para tabi'in itu adalah para pengikut sahabat. Kemudian para tabi'in. Tabi'in itu adalah para pengikut tabi'in. Dan selanjutnya kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Dan jangan pernah kita lupakan untuk kita alamatkan salam kesejahteraan ini kepada ulama-ulama yang muktabar, yaitu ulama-ulama yang hingga sampai saat ini masih berada bersama kita. Hakikatnya mereka itu adalah lentera dari kegelapan hidup kita di dunia ini. Yang saya hormati Tunku Usman beserta dengan keluarga. Yang saya muliakan ibu-ibu saya, kemudian kakak-kakak saya dan juga adik-adik saya yang berada di sini. Baiklah, di kesempatan yang kedua kalinya ini saya ingin coba saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Adapun tema tausiah pada sore yang berbahagia ini, siang menjelang sore ya, yaitu judulnya kenapa Allah bersumpah dalam surat Al-Asr. Ibu-ibu kenal kan sama surat Al-Asr? Kalau surat Wal Asri kenal ya? Kayaknya surat Wal Asri itu nggak panjang ya Bu ya, pendek ya. Coba kita baca sama-sama Bu, untuk mengingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw itu kayaknya surat itu dari kecil kita sudah bisa hafal ya. Sudah menjelang Quran besar itu sudah bisa hafal ya. Tetapi ternyata di dalam surat Al-Asri itu, Wal Asri itu atau Al-Asr tersimpan konsep keberuntungan, kesuksesan kita hidup di dunia dan di akhirat. Ngomong-ngomong soal sukses, Bu, sukses itu tidak akan datang laksana turunnya embun di pagi hari. Dia tidak akan datang begitu saja laksana sang surya menyinari bumi ini. Dia tidak akan datang tanpa tujuan dan tidak dapat kita peroleh dengan secara kebetulan.
Kalau kata orang barat, Pak, Bu, no profit without sweat. Tidak ada hasil tanpa keringat. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, bikatril kardi tuktasabul ma'ali. Dengan kadar usaha yang kita lakukan, maka kita akan menumbuhkan tingkat kesuksesan kita. Posisi kita di mana tergantung bagaimana usaha kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum selama kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Pertanyaan pertama kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, tapi ini banyak ibu ya, umumnya ibu-ibu nih. Pertanyaan pertama, ada nggak orang yang nggak mau sukses dalam hidup ini? Nggak ada ya Bu ya? Kecuali orang gila ya. Orang gila mau sukses dia? Enggak ya. Orang gila itu orang yang sudah putus asa dia. Untung aja gila. Kalau bunuh diri macam mana? Akhir-akhir ini banyak yang orang bunuh diri kan? Kemarin hampir apa? Di kampung mana tuh? Cerita tadi Pak Dirman. Enggak pulang-pulang karena udah berapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Begitu hilang dia, dipikirnya ini udah mati nih. Jadi dipanggillah tim SAR. Capek tim SAR itu nyari-nyari dia. Terakhir ketemu sore dia lagi duduk-duduk di pinggir parit. Marah tim SAR-nya. Seharusnya tim SAR kan nggak marah, nggak jadi mati orang, malah marah. Tetapi tim SAR capek. Jadi orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang tidak mau sukses dalam hidupnya. Nah, sukses yang akan kita bicarakan di sini bukan sukses dalam artian duniawi, tetapi sukses bukan hanya dunia, tetapi akhirat juga harus sukses. Kira-kira ibu nih untuk duniawi ya, ibu masing-masing kita nih pengen apa sukses dalam hidup ini? Yang punya lembu pengen sukses, pengen lembunya banyak. Kemudian yang masih perawan, ada yang masih perawan di sini? Yang udah nggak perawan terus perawan lagi ada? Nggak ada ya. Nah, yang maksud saya yang nggak perawan terus perawan lagi, maunya dia ketemu lagi pasangan hidupnya, apalagi yang belum, yang masih gadis, ya keinginan terdekat lah, pengen menemukan jodoh, apapun itu, apapun profesi kita. Ini mungkin mau turun ke sawah ya, udah apa ya, udah selesai, panen udah, baru nanam, berarti keinginannya apa itu? Ingin berhasil, itu adalah tujuan. Begitu kita panen berarti sukses atau enggak? Tapi yang kita ingin katakan hari ini bukan hanya itu suksesnya, tapi sukses dunia akhirat. Maka ternyata konsep kesuksesan itu Allah tawarkan dalam surat Al-Asr yang sudah dari kecil kita hafal. Di situ Allah berfirman wal asri yang pertama. Coba ibu perhatikan ya baik-baik. Mungkin nanti ini bisa dibagi-bagikan ke orang-orang lain, terutama untuk anak-anak kita di rumah. Allah di situ bersumpah demi masa. Wow yang ada pada kata wal asri itu adalah wow kasam yang artinya sumpah. Ada apa Allah? Apa maksud Allah bersumpah di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Besar. Tetapi udah benar bersumpah pula. Biasanya kata-kata sumpah ini dipakai untuk kita membenarkan ucapan kita. Misalkan nih, saya dituduh berzina. Terus saya bilang saya nggak berzina, nggak percaya. Akhirnya saya bersumpah untuk orang lain percaya dengan ucapan saya.
Sekarang Allah yang sudah maha benar, tanpa harus bersumpah pun benar, tapi Allah bersumpah dalam ayat ini. Berarti apa yang disampaikan oleh Allah ini, konsep keberuntungan yang disampaikan Allah ini benar-benar benar. Benar-benar benar. Artinya apa? Jika kita tidak mau meraihnya, maka kita benar-benar akan menjadi orang yang rugi. Jadi Allah yang pertama mengatakan demi masa. Allah bersumpah demi masa. Demi masa itu tafsirnya adalah masa setelah Nabi menerima wahyu sampai sekarang dan selanjutnya. Itu semua manusia yang lahir ke dunia ini rugi semuanya. Jadi kita begitu lahir kita rugi. Kenapa rugi? Kita dilahirkan ke dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenangan yang memperdayakan. Jadi begitu kita lahir, kapasitas kita itu sudah lahir menetap di tempat yang rugi. Kecuali yang tidak rugi itu ada 4 golongan. Artinya jika kita meraih 4 ini, maka kita akan menjadi orang yang muflihun, yang mendapatkan kemenangan nanti di surga. Seperti itu. Yang pertama mana? Yang pertama adalah illal ladina amanu. Pertama adalah orang yang beriman. Bu, apakah kita ini beriman? Beriman kita ini? Arti iman apa? Arti iman adalah, kata Abu Musa Al-Asy'ari, ulama tauhid. Jadi di dalam kita mengimani ahli sunnah wal jamaah, kita harus berkiblat kepada 2 ulama ilmu tauhidnya. Yang pertama Abu Musa Al-Asy'ari, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Selain itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari dalam kitab Tuhfatul Gharibin mengatakan definisi iman. Yang dikatakan iman adalah membenarkan di dalam hati apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit kita punya keimanan, percaya, kata Teguh Usman tadi, percaya kepada apa yang dibawa Nabi, itu sudah cukup iman. Walaupun kita tidak mengerjakan amal soleh, kita beriman saja, tidak sholat, tidak puasa, ya. Pokoknya amal soleh semuanya kita tidak lakukan, tetap kita dikatakan orang beriman. Faedahnya apa? Ada faedahnya. Faedah beriman itu ada. Kita akan dimasukkan ke surga, walaupun mampir dulu ke neraka. Itu faedah iman. Tetapi juga harus Islam. Islam ini yang mana? Wa amilus sholihat. Jadi konsep pertama tadi beriman. Innal ladzina amanu. Terus wa amilus sholihat. Beramal soleh ini adalah Islam. Arti Islam apa? Arti Islam adalah mengerjakan semua yang kita imani. Kita beriman bahwa sholat itu adalah wajib. Puasa di bulan Ramadan itu wajib. Menaik haji jika sudah mampu itu wajib, kita mengimani. Itu baru iman. Tetapi Islam adalah melaksanakannya, segala rukun-rukun Islam itu. Lantas faedahnya apa? Kalau tadi ada faedah iman, faedah Islam juga ada. Faedah Islam adalah kita akan masuk surga tanpa harus masuk neraka dulu. Jadi nggak boleh kita menuduh paman Nabi yang bernama Abu Talib masuk neraka. Pernah dengar kisah Abu Talib? Abu Talib itu siapa? Paman Nabi. Paman Nabi Abu Talib itu kita katakan beliau itu masuk neraka.
Kenapa? Karena kan tidak beriman. Tetapi pada sejarah Nabi, orang yang mati-matian membela Nabi yaitu Abu Talib tersebut, pamannya. Dengan kata beliau, jangan coba-coba ganggu keponakanku. Jika kalian berani ganggu, langkahi dulu mayatku. Beliau pernah berkata seperti itu. Artinya apa? Mungkin saja Abu Talib membenarkan apa yang disampaikan oleh keponakannya di dalam hati. Jadi iman itu seperti itu. Nah, tapi karena gengsi, yaitu pun besar gengsi ya, tak mau masuk Islam karena malu dia sama pengikut-pengikutnya, gak diucapkannya. Nah, makanya dalam sejarah tauhid ya, kita tidak boleh mengatakan Abu Talib itu masuk neraka. Apalagi ibu dan bapaknya Nabi kita bilang masuk neraka. Hari ini Bu, sudah banyak orang-orang yang katanya Islam tapi berani bilang, Pak, mak Nabi, bapak Nabi itu masuk neraka. Kenapa? Karena kan kafir, tidak Islam. Siapa mereka? Mereka itu adalah kaum Wahabi. Nah, seperti itu. Kembali lagi ke konsep yang kedua yang tidak rugi manusia itu, yaitu yang beramal soleh. Kemudian selanjutnya singkat saja kita. Selanjutnya konsep keberuntungan adalah watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Yang pertama, saling menasihati tentang kebenaran. Jadi coba perhatikan kata watawa. Watawa itu kalau dalam ilmu sarafnya, wadannya timbangannya tafa'ala, yang faedah babnya saling, ya saling. Jadi kalau ada orang yang mau menasihati orang lain tapi tidak mau menerima nasihat, maka orang tersebut tetap rugi hidupnya, tidak beruntung. Nah, ini penyakitnya orang-orang pintar, penyakitnya orang-orang alim, para pemimpin. Kadang-kadang mereka pikir mereka sudah pintar, hanya bisa menasihati orang lain, tapi tidak mau menerima nasihat. Terus penyakit orang tua juga. Orang tua kadang-kadang merasa dia lebih tua di rumah. Nah, kita ibu ini kadang-kadang kita suka salah juga sama anak kita. Tapi manakala anak kita menasihati kita, nah kita marah. Jadi gini, ciri-ciri suami yang soleh itu, suami yang tidak hanya mikir nafkah lahir dan batin saja, tapi suami yang bisa ngingetin anak istrinya sholat. Kemudian istri yang solehah itu adalah bukan istri yang hanya bisa ngingetin lipstik habis, bedak habis, bang baju saya udah habis. Bukan hanya itu istri yang solehah, tapi istri solehah juga istri yang bisa ngingetin suaminya untuk sholat. Tapi cara ngingetin suami sholat jangan pakai ember yang ada airnya, jangan pakai sapu, pakai cara yang lemah lembut contohnya. Ini contoh, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang lemah lembut. Ibu bisa nyanyi lagu Bila Israel Datang Memanggil? Oh, saya macam mana nyanyi ini? Bila Israel datang memanggil. Iya. Bu, lagunya jangan kayak gitu cara nyanyinya. Ayahnya namanya sendiri begitu. Dia harus sedih nyanyinya. Namanya sedih. Ya, jangan sampai tepuk tangan nyanyiin itu ya. Gila, kayak gitu. Tetapi sambil sedih. Bila Israel datang. Nah, Bu, kalau suami ibu nggak bangun, lagu itu ibu. Ya kalau dengar itu. Kalau makin tidur suaminya, berarti iman suaminya udah kemana tuh, nggak ada lagi. Kami suami yang beriman, ya, jika dengar lagu itu, wah, ini nggak mungkin nggak bangun nih. Yang diingetin itu adalah rukun iman yang kedua, percaya kepada
malaikat. Dan malaikat yang diingatin bukan malaikat yang sembarangan, tapi malaikat maut. Tapi masih tetap juga nggak bangun itu makanya dapat tahu kemana. Enggak, Bu. Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah kita juga mengingatkan suami untuk sholat, tetapi jangan kasar kata. Misalkan bapak udah pulang nih kan, Pak macam mana Pak? Apa mau mandi dulu, apa makan dulu atau sholat dulu? Padahal kan intinya kita ingetin sholat. Gitu ya. Jangan begitu sampai dah sholat dulu. Kayak anak-anak dibuat marah bapak-bapak seperti itu. Karena kodrat pria itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu di atas wanita, pemimpin wanita laki-laki itu. Seperti itu. Nah kemudian itu ciri-ciri wanita yang salehah tidak hanya ngingetin kebutuhan dia, tapi juga ngingetin suaminya untuk sholat. Nah ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang sudah bisa ngingetin orang tuanya sholat. Ini orang tuanya di warung kopi ya, datang dia, Pak, Bapak nggak sholat Pak? Nah gitu. Ini bapak yang di warung kopi atau udah bunyi kan dari tadi limpungan kan. Nah bapak yang nggak ngerti pasti dikitak anaknya ya. Kamu nih malu-maluin bapak aja ya kan. Padahal si anak tadi itu baru aja pulang ngaji. Di pengajiannya gurunya menyampaikan nasihat bahwa neraka itu sangat ngeri. Di sana kata kalau ada anak-anak ya, sana ada naga besar sekali, ada ular banyak sekali ditelan, tinggi. Takut dia. Dia mikir, ayahku nih, ayahku nggak pernah sholat, ya kan? Takut dia, karena dia sayang sama orang tuanya, nggak pikir-pikir di depan orang dia, langsung diingetin orang tua. Nah kalau kita orang tua yang punya pikiran, kita gendong anak kita itu, kita bawa pulang sambil kita berubah kelakuan kita kan seperti itu. Ya Allah, Engkau telah memberikan sifat anak yang soleh karena dia takut tadi. Nah seperti itu. Nah artinya yang ingin saya katakan tadi adalah kita sebagai manusia yang beruntung tidak hanya bisa menasihati orang lain, tetapi juga bisa menerima nasihat dari orang. Kemudian yang terakhir adalah saling menasihati tentang kesabaran. Kenapa harus saling menasihati? Kalau kita yang ngalamin masalah, itu kita suka sedih, ya kan? Orang lain yang tidak sedih menasihati kita. Begitu sebaliknya, ketika ada orang lain yang musibah, dia sedih. Nah, kita datang untuk memberikan hiburan kepada dia. Kita yang menasihati dia. Itulah berarti di situ masing-masing kita saling menasihati tentang kesabaran. Ketika kita yang ngalamin, itu butuh orang lain yang menenangkan kita. Itu pun sebaliknya. Nah, Bu, ini belum ketemu jawabannya. Belum ketemu jawaban kenapa Allah bersifat di ayat tersebut. Nah, sekarang saya kasih tahu nih jawabannya nih. Apakah kita bisa beriman kalau kita tidak belajar ilmu tauhid? Tidak bisa kan? Ilmu tauhid itu ilmu yang mengesahkan Allah. Nah, apakah kita bisa beriman jika tidak belajar ilmu tauhid? Tidak. Kemudian yang kedua tadi amal soleh. Apakah kita bisa beramal soleh kalau kita tidak belajar ilmu fikih? Yang kedua ilmu fikih. Dan yang ketiga, apakah kita ada perasaan untuk menolong orang lain, saling menasihati, tak kesabaran dan kebenaran kalau kita tidak punya ilmu tasawuf? Ternyata ibu-ibu sekalian, Allah bersumpah pada ayat tersebut untuk mengajak kita untuk belajar ilmu. Hanya kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi menuntut ilmu agama itu wajib hukumnya, baik kepada laki-laki dan perempuan yang mengaku dirinya Islam. Ngaku-ngaku saja dia itu Islam, tapi tidak belajar tiga ilmu itu,
maka kita akan menemukan kerugian dalam hidup. Kesuksesan yang kita dapatkan hanya kesuksesan yang semu. Panen hari ini dapat banyak, tetapi itu semua kan habis. Pengen dapat rumah yang mewah, dapat rumah yang mewah, tetapi itu semu. Ketika kita meninggal kita nggak bawa. Apa yang kita bawa, Bu? Waktu kita meninggal? Kain putih. Ya siapa kain putih itu? Ya Allah. Punya siapa? Punya kita. Ibu udah beli kain putih itu, Bu? Ada yang udah beli kain putih itu? Ada. Siapa yang kasih kampung? Kain kafan itu yang kasih siapa? Kampung kasih. Kemudian kalaupun kita punya tanah, berapalah kita tanah itu ya di situ. Yang sedih di Jakarta, dari hidup ngontrak sampai meninggal juga ngontrak. Bayar sana itu. Jadi setan yang kita raih semuanya akan semu apabila kita tidak belajar ilmu agama. Mana ilmu agama tersebut? Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Wajib di situ macam mana? Wajib di situ adalah ma yusafu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Sesuatu yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala. Makna pahala itu adalah keberhasilan, kebahagiaan yang muaranya di surga. Tapi sebaliknya apabila kita tidak kerjakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Dosa itu apa? Siksaan, kesengsaraan yang muaranya adalah neraka. Jadi macam mana pula nih kita mau belajar ilmu tauhid udah tua kayak gini? Tidak ada waktu buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu agama itu kata Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke yang lahat. Jadi begitu lahir sampai kita mati tetap belajar. Alhamdulillah nih makanya ibu-ibu sekalian nih, walaupun sudah umurnya tua, ya, namun masih belajar ilmu agama. Yang wajibnya itu bukan pintarnya, Bu. Jadi nggak pintar nggak apa-apa. Yang dituntut adalah ada nggak belajarnya. Seperti itu. Nggak harus jadi ulama. Jadi hukum menjadi ulama tauhid misalkan itu fardu kifayah. Satu saja di Aceh ini sudah ada orang yang alim ilmu tauhid. Nah, kita semua nggak dosa lagi. Kecuali satu pun nggak ada. Di Aceh kan banyak ya, banyak ulama alhamdulillah. Nah, begitupun ilmu fikih, nggak mesti jadi ulama fikih. Sebatas mana? Ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Kalau ilmu tauhid itu sebatas kita mengetahui meyakini Allah dengan dalil mujmali katanya. Dalil umum. Mana dalil umum? Secara akal saja. Nggak pakai dalil juga apa-apa. Contoh wujud. Artinya ada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meyakini ada? Dengan akal kita. Ya nggak mungkin lah kalau nggak ada. Coba lihat. Segala ciptaan Allah itu begitu banyak dan begitu teratur peredarannya, ya kan? Belum lagi di angkasa. Seperti itu. Artinya kita berpikir bahwa kursi aja ada yang buat. Kursi itu misalkan. Kan ada yang buat, nggak mungkin jadi sendiri kan? Kita meyakini dengan berpikir seperti itu sudah cukup. Kemudian kidam misalkan. Artinya sedia. Mana sedia apa? Tidak didahului oleh kata tiada. Kalau kita adanya kan dulunya nggak ada, Bu. Kita dulu nggak ada kan? Kalau ada kan? Nah, kalau Allah itu memang sedianya ada. Nggak mungkin Allah itu ada orang yang menciptakannya. Nggak mungkin kan secara akal? Seperti itu. Dengan seperti itu saja sudah cukup. Makanya ini harus belajar i'tikad 50. Tahu ya i'tikad 50 ya? Yang 20 sifat Allah yang wajib.
Kemudian yang mustahilnya kebalikannya. Kalau misalkan wujud itu artinya ada, mustahilnya nggak ada. Ada yang bilang orang bilang Allah nggak ada, itu namanya mustahil berarti. Nah, 20 juga udah 40. Kemudian yang wajib bagi Rasul apa tuh? Sifat sidik, tabligh, amanah, patanah. Arti sidik benar. Nah, mustahilnya 4 juga. Berarti nggak benar. Jadi udah 4. Ada berapa udah? 48. Tinggal 2 lagi. Satu yang jaiz bagi Allah dan satu lagi yang jaiz bagi Rasul. Sudah. Nah, itu kita belajar, kita yakini sudah cukup untuk kadar ilmu tauhid kita. Kemudian ilmu fikih batasnya kemana? Sebatas ibadah yang kita lakukan itu kita tahu sah. Kita tahu ini rukunnya, nggak boleh nggak kita lakukan, kalau nggak ibadahnya nggak sah. Oh ini sunnahnya. Nah, seperti itu. Ini bacaan yang wajib Al-Fatihah di dalam sholat. Berarti Al-Fatihah itu harus betul kita ucapkan. Kalau tidak salah, kalau salah tidak sah sholat karena dia adalah rukunnya. Rukuknya macam mana? Yang benarnya kita harus tahu itu. Di sebatas sah ibadah kita. Termasuk ilmu taharah, ilmu air. Air yang tempat kita bersuci itu, yang kita pakai untuk bersuci itu, kita tahu ini airnya, air suci lagi menyuci. Nah, sebatas itu. Kemudian ilmu tasawuf, sebatas kita tahu siapa kita dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah manusia, di atas kita adalah Allah. Nah, adapun sesama manusia sama kita. Jadi tidak boleh kita sombong satu sama lain. Karena pada hakikatnya kita sama. Makanya kadang-kadang kepintaran, kekayaan, kecantikan itu semua ujian. Kadang-kadang dengan kekayaan kita meremehkan orang yang miskin. Dengan ketampanan kita meremehkan orang yang tidak tampan. Dengan kecantikan kita meremehkan orang yang tidak cantik. Semuanya itu adalah ujian. Satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah sombong. Karena dosa pertama di dunia ini adalah sombong. Jadi dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah yang pertama adalah sombong. Siapa yang melakukannya? Iblis makhluk. Jika pada saat itu dia diperintahkan Allah untuk menyembah Nabi Adam, dia tidak mau. Itulah dosa pertama. Sehingga Allah laknat dia. Dia kekal di dalam neraka. Tapi dia minta permintaan. Mintaannya adalah beri kesempatan saya untuk mencari teman di neraka. Itu dari kalangan manusia. Kata Allah, silakan. Tapi jangan coba-coba kamu mengajak hambaku yang bertakwa kepadaku. Arti takwa adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi sirran wa alaniyan. Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan segala bentuk larangannya, baik secara rahasia maupun secara nyata. Itu tugas kita. Dan kita tidak bisa meraihnya kalau kita tidak melakukan ibadah kita, amal soleh kita. Dan amal soleh itu akan ditolak oleh Allah jika kita lakukan tanpa ilmu agama. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan khususnya juga kepada ibu-ibu sekalian yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan acara demi acara yang kita lakukan ya, itu diridai oleh Allah. Arti diridai Allah adalah kita berubah secara pola ibadah, berubah secara keimanan kita. Artinya berubah, bertambah iman kita, bertambah pintar kita, bertambah ilmu pengetahuan kita masalah. Dan kepada Bapak Usman dan keluarga dengan segala tahliliyah, samadiyah dan doa yang telah kita lakukan ini, semoga Allah sampaikan pahalanya kepada keluarganya, baik keluarga yang masih hidup maupun keluarga yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.